mulai. Rekan-rekan sekalian, pertanggal 17 November sampai dengan akhir tahun, memprediksi ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyelenggarakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan yang diberi nama atau sandi Baruna 2021. Kami melibatkan teman-teman dari Polda terkait dan juga teman-teman dari Direktorat P2 Bea Cukai. Nah, pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 telah dilakukan penangkapan terhadap satu unit kapal Oskadon. Ini kapal nelayan yang digunakan melaut biasa oleh nelayan oleh saudara-saudara kita di Aceh, di mana kapal tersebut baru saja menjemput satu hari sebelumnya, baru menjemput dengan metode ship to ship di perairan di dekat Pulau Penang, Malaysia. Nah, di kapal yang ada kita melibatkan Bea Cukai, ada 2 unit kapal Bea Cukai yang terlibat dalam patroli ini dan 1 unit dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang kita bergabung jadi inbound di mana namanya di kapal dimaksud. Jadi ketika diberhentikan diketemukan 2 orang laki-laki masing-masing berinisial FR selaku tekong atau nakoda dan saudara HB. Saudara HB dan saudara FD ini adalah dikendalikan oleh SJ alias JF. Nah, ditemukan di kapal tersebut, Oskadon tersebut, barang bukti sebagaimana yang ada di press release, yakni 210 kg narkotika jenis sabu atau methamphetamine dengan kemasan teh Cina seperti yang ada di depan. Lalu ekstasi ada 19 bungkus, yang jumlahnya itu 200.000 butir pil ekstasi, ya. Lalu juga ada psikotropika jenis Erimin 5 atau di pasaran, di marketplace, di diskotik, di tempat hiburan disebut dengan K5. Ya, ini psikotropika yang ada di sana jumlahnya 47.500 butir. Nah, ceritanya bahwa saudara SJ ini dihubungin oleh tersangka yang saat ini jadi DPO berinisial SYI alias H. Kami menduga bahwa yang bersangkutan pengendali adalah juga warga negara Indonesia, tepatnya berasal dari Aceh namun berada di Malaysia, memberikan perintah untuk penjemputan narkoba dalam jumlah besar. Dan informasi tersebut kami dapat jauh sebelumnya karena bagaimana kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa tempat-tempat rawan ini khususnya di Aceh, di Selat Malaka, di Sumatera Utara dan sebagainya, termasuk juga di daerah Kalimantan, tetap kami pantau sebagai pintu masuk narkoba melalui pelabuhan rakyat. Dan terhadap para tersangka dikenakan 114 kedua, 112 kedua, junto 132 ayat 1 tentang persekongkolan. Tindak lanjut yang akan kami lakukan tentunya penuntasan terhadap penyidikan ini dan berkoordinasi dengan counterpart internasional dengan JSJN Malaysia. Dan dari barang bukti ini dapat diselamatkan 880.000 jumlah jiwa untuk sabu. Lalu dengan asumsi 1 butir 1 orang ditambah 240
47.500 jiwa. Jadi total potensi masyarakat yang dapat diselamatkan yakni 1.135.500 jiwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.